Sebagai negara paling religius di dunia berdasarkan hasil riset internasional tahun 2020, agama dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dan berwarna. Sejarah mencatat bahwa tokoh agama merupakan aktor utama di balik dinamika perubahan sosial, politik, kebangsaan, dan keagamaan di Indonesia. Therefore, religious leaders are often beacons of hope, help, and healing in times of crisis and have the confidence and trust of the people they serve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Alif Ghifari and this is my partner Al-Musyahidun Al-Kiram Ismauli Anwarifa Nafsi. Ismi Muhammad Rashid Ridho. We are participant number 15 from Mandua, Jakarta. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah membawa perubahan pada setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali agama. Karakter virus yang begitu cepat menyebar mengharuskan kita semua untuk melakukan aktivitas dari rumah saja, termasuk berbagai praktik keagamaan yang seyogyanya dilakukan secara bersama-sama. Perubahan keadaan yang begitu cepat kerap kali menimbulkan kegagapan dan keriuhan di tengah masyarakat. Banyak di antara mereka yang siap dengan perubahan, namun tidak sedikit juga di antara mereka yang menolak dengan perubahan, khususnya dalam hal praktik keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, pengetahuan para pemangku agama yang dianggap sebagai pusat otoritas yang bersumber dari keyakinan-keyakinan agama memainkan peran di masyarakat untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya mematuhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam respon pandemi COVID-19, mulai dari PPKM, 3M, 5M, sampai dengan kewajiban untuk mengikuti program vaksinasi. Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2020 menyebutkan bahwa tokoh agama dianggap oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang paling dipercaya terkait COVID-19 dan vaksinasi. Tokoh agama menempati urutan ketiga setelah tenaga kesehatan dan juga pemerintah. Hasil serupa juga diungkapkan oleh SMRC dalam survei tahun 2020. SMRC menyebutkan bahwa tokoh agama sebagai pihak yang paling dipercaya untuk menjelaskan pencegahan COVID-19 setelah dokter dan juga presiden. Demikian juga dengan Survei Nasional Literasi Digital Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa tokoh agama menjadi sumber informasi yang paling dipercaya. Hasil survei tersebut menandakan pentingnya peran tokoh agama dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, tidak terkecuali di Kecamatan Ciracas. Sebagai wilayah dengan status zona merah pada periode Juni-Juli 2021 kemarin, kiranya penting untuk melihat bagaimana peran tokoh agama. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan organisasi rumah ibadah per tanggal 16 Juli, Ciracas menjadi salah satu wilayah yang cukup ketat menerapkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 dan SK Gubernur Nomor 875 tentang penutupan sementara rumah ibadah di masa PPKM darurat. Merujuk pada data di atas, lantas kira-kira bagaimana peran dan strategi yang digunakan para tokoh agama dalam membantu pemerintah menangani penyebaran pandemi COVID-19? Untuk menjawab kegelisahan tersebut, kami tertarik untuk menelah fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul Peran Tokoh Agama dalam Menangani Penyebaran Pandemi COVID-19 di Wilayah Zona Merah, Studi Kasus Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ingin tahu proses belajar kami dalam penelitian ini? Simak terus videonya ya! Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berlangsung dari bulan September sampai dengan Oktober di wilayah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sampel penelitian terdiri dari 4 tokoh muslim, 1 tokoh katolik, 2 tokoh Hindu, 2 anggota umat beragama, dan 4 masyarakat lintas agama. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara mendalam terhadap para tokoh dari 3 agama yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sebelum proses pengambilan data di lapangan, kami meminta izin untuk melakukan penelitian ke kantor Kecamatan Ciracas. Setelah memasukkan berkas permohonan izin penelitian, keesokan harinya kami diminta untuk datang kembali untuk melakukan presentasi singkat dan diskusi mengenai topik penelitian yang akan kami lakukan dengan Pak Wakil dan juga Sekretaris Kecamatan. Proses pengambilan data dimulai dengan wawancara kepada tokoh muslim. Pertama, kepada Kiai Haji Zainal Arifin, yang merupakan tokoh agama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Quran. Kedua, kepada Kiai Haji Khazin Mahmud, selaku tokoh agama sekaligus pimpinan Yayasan Ar-Risalah. Ketiga, kepada Ustazah Nancy, yang merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ciracas. Dan keempat, kepada Ustadz Subhan Zamzami, selaku tokoh agama dan penasihat DKM Masjid Jami Al-Mubarak. Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan tokoh agama Katolik. Wawancara kali ini dilakukan dalam bentuk focus group discussion yang dihadiri oleh Romo Robertus Jajang CSSR yang merupakan pastor sekaligus kepala gereja Santo Aloysius Gonzaga dan juga Pak Eko Hayudono yang merupakan ketua lingkungan dalam pengurus gereja Katolik. Selain itu, hadir juga Ibu Dewi Runtu selaku anggota seksi bidang hubungan lintas agama gereja Santo Aloysius. Keesokan harinya, kami menuju Pura Mustika Dharma untuk melakukan wawancara dengan tokoh agama Hindu. Wawancara dilaksanakan dalam bentuk fokus group discussion yang dihadiri oleh Jero Mangkutuari selaku Pinandita sekaligus Kepala Pasraman, Jero Mangku Wayan Tagaluyana, dan Jero Mangku Mante Putrayatnya. Keduanya merupakan Pinandita sekaligus guru di Pasraman. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada 4 orang masyarakat dari 3 agama yang berbeda. Kami juga melakukan observasi langsung terhadap video kegiatan keagamaan dan juga dokumentasi kegiatan yang diunggah pada sosial media milik gereja, pura, masjid, dan majelis taklim yang dipimpin tokoh agama yang telah kami wawancarai. Setelah selesai proses pengambilan data, selanjutnya data diolah dengan menggunakan 4 tahapan analisis, yaitu kondensasi data, meliputi transkrip, familiarisasi, yakni pemilahan dan pengerucutan data sesuai topik, dan eliminasi data. Selanjutnya, data disajikan dalam coding sheet untuk menemukan tema atau kategorisasi. Sebelum dinarasikan dalam bentuk hasil dan pembahasan, kami melakukan verifikasi data dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapat dari tokoh agama dengan masyarakat dan anggota umat beragama. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diambil dengan teknik wawancara dan observasi. Adapun tahapan yang terakhir yaitu menarasikannya dalam bentuk hasil dan pembahasan. Selama proses penelitian ini, kami dibimbing oleh guru dan juga kakak mentor dari tim MyRes, sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan terarah. Demikian proses belajar kami dalam penelitian ini. That's all. That will be the end of our presentation. See you on the next research. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua Jakarta, Madrasah Riset Mandiri berprestasi.